Kenapa uang arisan ibu-ibu RT bisa hilang? Padahal selama ini yang memegangnya adalah menantunya sendiri. Siapa yang diam-diam mengambil? Dan kenapa kamera CCTV di ruang tamu tiba-tiba rusak saat kejadian? Tapi, saat teknisi datang dan berhasil memutar ulang rekaman yang tersembunyi, semua orang terpaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa klik tombol like, ramaikan kolom komentar. Tulis di kolom komentar di kota mana kalian tinggal. Bagikan kepada temanmu jika ini bermanfaat dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Tahun 2024, di sebuah desa kecil bernama Ciparai, Kabupaten Bandung, hidup seorang wanita muda bernama Lestari. Usianya baru menginjak 27 tahun. Ia adalah menantu dari Bu Rini, seorang janda berusia 56 tahun yang cukup disegani di lingkungan RT mereka. Lestari tinggal bersama suaminya, Bagas, dan mertuanya di rumah sederhana di pinggir desa. Rumah itu berdinding bata, berlantai semen, dan memiliki halaman kecil yang ditumbuhi tanaman lidah mertua dan bunga kertas. Meski sederhana, rumah itu cukup nyaman dan bersih berkat tangan Lestari yang rajin. Bagas bekerja sebagai staf gudang di kota Bandung dan hanya bisa pulang seminggu sekali. Karena itu, Lestari lebih banyak menghabiskan waktu dengan mertuanya. Setiap hari, ia menjalani rutinitas dengan sabar. Bangun sebelum subuh, menanak nasi, menyapu halaman, mencuci baju, dan mengelap jendela yang mengembun karena udara dingin pegunungan. Lestari dikenal sebagai sosok wanita yang lemah lembut dan tidak banyak bicara. Ia tidak suka bergosip seperti ibu-ibu lainnya di kampung. Waktu luangnya sering ia habiskan dengan menjahit atau merajut di sudut teras. Ia juga sesekali membantu tetangga yang membutuhkan, terutama jika ada ibu-ibu yang harus pergi dan butuh titip anak. Meskipun tinggal bersama mertua, Lestari selalu berusaha menghormati Bu Rini. Ia menyuguhkan teh hangat setiap pagi dan tidak pernah membantah walau kadang diperintah terus-menerus. Tapi hubungan mereka tak selalu mulus. Lebaran tinggal 2 minggu lagi. Di kampung Ciparai, suasana sudah mulai ramai dengan persiapan arisan akbar ibu-ibu RT seperti tahan-tahan sebelumnya. Arisan itu diadakan menjelang hari raya untuk membantu para ibu membeli kebutuhan lebaran. Kali ini, Bu Rini dipercaya sebagai ketua panitia. Bu Rini dikenal keras kepala dan cepat tersinggung. Ia suka mengomentari pekerjaan rumah Lestari dan sering membandingkan dengan menantu tetangga lain. Lihat tuh si Anik, menantu Bu Ewis, masak pinter, bersih. Pula, kamu kapan bisa seperti itu? Tar, ucap Bu Rini suatu pagi sambil menyeruput kopi. Lestari hanya diam, menunduk sambil mengaduk adonan gorengan. Bagi Lestari, diam lebih baik daripada membalas. Ia percaya semua ini adalah ujian yang akan berbuah manis suatu hari nanti. Setiap sore, Lestari ikut pengajian di musola kecil tak jauh dari rumah. Ia duduk di barisan belakang, mendengarkan ustazah dengan khusyuk. Ia bukan orang yang menonjol, tapi kehadirannya selalu sopan dan tulus. Meskipun hanya sebagai peserta biasa, ia tak pernah absen. Kehidupan mereka sederhana, tak banyak harta, tapi cukup untuk makan sehari-hari. Tak ada barang elektronik mewah, hanya sebuah televisi tabung dan kipas angin tua. Namun semua dijalani Lestari dengan ikhlas. Karena ia percaya keberkahan rumah tangga tidak datang dari kemewahan, tapi dari hati yang bersyukur. Dan karena Lestari dianggap lebih teratur dan teliti, uang arisan disimpan sementara olehnya sampai dibagikan menjelang hari-hari. Tar, ini uang arisan dari Bu Ewis, Bu Nani, sama Bu Yaya. Simpen baik-baik ya. Nanti kita bagi pas malam takbiran, kata Bu Rini sambil menyerahkan amplop-amplop tebal. Lestari mengangguk. Iya Bu, saya simpan di lemari kamar.
dikunci. Setiap ibu yang datang menitipkan uang lewat Bu Rini, lalu diteruskan ke Lestari. Jumlahnya mencapai jutaan rupiah. Lestari mencatatnya rapi dalam buku kecil dan memastikan setiap amplop ditaruh dalam kotak plastik di rak paling atas lemari pakaiannya. Namun 3 hari menjelang Lebaran, suasana rumah mendadak berubah tegang. Pagi itu, Bu Rini membanting sapu di teras. Wajahnya merah padam. "Lestari, kamu kemari sekarang juga?" Lestari, yang sedang mencuci piring di dapur, bergegas keluar. Tangannya masih basah. "Ada apa, Bu?" Bu Rini menunjuk ke arah lemari. "Mana uang arisan itu? Kok tinggal 1 amplop? Yang lain kemana?" "Jutaan rupiah hilang, Tar." Lestari tercekat. Ia langsung membuka lemari dan memeriksa. Memang benar, hanya 1 amplop yang tersisa. Kotak plastik tempat menyimpan uang itu pun terbuka. "Tapi Bu, saya nggak pernah buka lemari ini selain buat nyimpen. Saya selalu kunci." "Kamu tuduh siapa yang ambil? Hantu!" bentak Bu Rini. Suaranya cukup keras hingga tetangga yang lewat menoleh. Wajah Lestari memucat. "Saya nggak nuduh siapa-siapa, Bu. Tapi sungguh, saya nggak ambil." Hari itu menjadi awal petaka. Dalam waktu singkat, kabar hilangnya uang arisan menyebar ke seantero RT. Banyak ibu-ibu yang mulai berbisik-bisik ketika melihat Lestari lewat. Katanya, uang arisan lenyap pas dipegang menantunya, Bu Rini. "Duh, gak nyangka ya, gak nyangka ya." Kelihatannya kalem. Ternyata Lestari hanya bisa menunduk. Setiap langkahnya menuju warung atau masjid selalu disertai tatapan sinis. Bahkan anak-anak kecil pun mulai berbisik ketika melihatnya. Yang lebih menyakitkan, Bagas belum bisa pulang karena lembur jelang Lebaran. Lestari harus menghadapi semuanya sendirian. Malam harinya, ia duduk sendiri di kamar, menatap kosong ke arah jendela. "Ya Allah, kalau memang bukan aku yang ambil, siapa? Kenapa engkau diam saja?" Sementara di ruang tamu, Bu Rini duduk bersama Bu RW dan beberapa tetangga. Di depan mereka hanya ada amplop kosong dan laporan catatan dari Lestari. "Sayang sekali, CCTV rumah pas kejadian. Padahal bisa bantu," gumam salah satu ibu. Dan malam itu, satu tuduhan mulai tumbuh menjadi gunjingan yang lebih besar. Hari-hari setelah kejadian itu terasa berat bagi Lestari. Seolah semua mata di kampung Ciparai berubah menjadi hakim yang siap menjatuhkan vonis. Ia bahkan enggan keluar rumah, takut dengan bisikan, tatapan, dan cibiran yang terus menghantui langkahnya. Bu Rini semakin sering mengomel. Setiap pagi, Lestari harus mendengarkan komentar tajam dari mertuanya yang kini hampir tak percaya lagi padanya. "Kamu pikir aku bodoh, Tar? Sudah jelas, uang itu hilang di tanganmu. Kamu yang pegang kunci lemari." Lestari hanya bisa menunduk sambil menahan air mata. Hatinya remuk, tapi ia tidak punya bukti apapun untuk membela diri. Suatu sore, ketika Lestari tengah menyapu halaman, datanglah Pak Darto, ketua RT, bersama Pak Ujang, seorang teknisi CCTV yang sering membantu warga. "Bu Rini, saya dengar kamera CCTV di rumah Ibu mati ya pas kejadian uang hilang?" tanya Pak Darto begitu duduk di ruang tamu. "Iya Pak RT," sahut Bu Rini. "Aneh banget, biasanya nyala. Tapi pas saya cek minggu lalu, layarnya gelap. Saya kira kabelnya lepas." Pak Ujang langsung membuka tasnya dan mulai memeriksa instalasi kamera yang menempel di pojok ruang tamu. Ia membuka penutup DVR, alat perekam CCTV, yang tergeletak di bawah meja TV. "Ini kabelnya nggak putus, Bu. Listrik juga nyambung. Coba saya lihat dulu memorinya." Beberapa menit kemudian, wajah Pak Ujang terlihat serius. Ia memanggil Pak RT dan Bu Rini mendekat. "Ini aneh, rekaman sempat berhenti di tanggal 3.
Tapi saya lihat filenya. Gak hilang. Cuma tersembunyi. Saya coba pulihkan dulu ya. Lestari yang sedari tadi mendengar dari dapur langsung keluar dengan jantung berdebar. Harapan kecil mulai tumbuh. Bisa ya Pak? Bisa diputar ulang? Tanyanya pelan. Pak Ujang mengangguk sambil menancapkan USB ke layar kecil. Beberapa saat kemudian, rekaman dari malam tanggal 3 muncul di layar. Pukul 23,45, terlihat sosok seseorang membuka lemari kamar Lestari. Orang itu memakai kerudung dan baju tidur warna biru. Semua terdiam. Pak RT mendekat, memperhatikan gerik sosok tersebut. Sosok itu menoleh ke arah kamera sesaat. Meski cahayanya remang, wajahnya cukup jelas. Dan itu bukan Lestari, melainkan Bu Rini sendiri. Bu, itu ibu sendiri. Bisik Pak RT, nyaris tak percaya. Wajah Bu Rini pucat seketika. Ia berdiri terburu-buru, hendak mematikan layar. Tapi Pak Ujang menahan. Bu, tunggu. Ini bisa jadi bukti. Rekamannya lengkap. Bahkan ibu terlihat mengambil 3 amplop dan memasukkannya ke tas ibu sendiri. Lestari melangkah mundur. Matanya berkaca-kaca. Jadi, selama ini saya dituduh, dihina, disindir. Padahal Bu Rini terdiam, mulutnya terbuka, tapi tak sepatah kata pun keluar. Wajahnya merah padam. Pak RT menoleh dengan wajah kecewa. Bu Rini, ini serius. Apa ibu sadar dampaknya ke Lestari? Seluruh kampung sudah tahu soal ini. Dengan suara terbata-bata, Bu Rini akhirnya berkata, Saya cuma pinjam dulu. Saya butuh buat bayar utang ke koperasi. Saya takut malu kalau bilang ke warga. Lestari terduduk di lantai. Tangisnya pecah. Bukan hanya karena merasa lega, tapi karena semua perlakuan yang ia terima selama ini tiba-tiba terasa begitu menyakitkan. Pak Darto hanya bisa menggeleng-geleng. Kita akan rapatkan ini di musyawarah RT malam nanti. Tapi satu hal yang pasti, Lestari, kamu harus minta maaf dari semua warga dan Bu Rini. Tolong introspeksi. Kesalahan sebesar ini jangan ditutup-tutupi lagi. Malam itu, Lestari tak bisa tidur. Tapi bukan karena sedih, melainkan karena hatinya mulai kembali terang. Ia tahu kebenaran akhirnya datang, meski dengan cara yang menyakitkan. Malam harinya, balai warga RT 04 Ciparai penuh sesak. Kursi-kursi plastik berderet rapi. Sebagian ibu-ibu duduk bersila di tikar sambil memegang kipas dari kertas kalender. Udara panas dan kecanggungan mengisi ruangan. Suasana tidak seperti arisan biasa yang ramai tawa dan canda. Kali ini, semua wajah tampak serius seperti menanti sidang besar. Pak Darto berdiri di depan, ditemani oleh Pak RW dan beberapa pengurus. Dan Papa Sepah. Parah. Pak RW, parah. Parah. Darah. Barah. Dirarah. Tarah. Parah, Pak. Di sisi lain, Bu Rini duduk dengan kepala tertunduk. Wajahnya pucat pasi, seolah darah mengalir hanya setengah. Di sampingnya, Lestari duduk diam, sesekali menyeka matanya yang sembab. Baik, Bapak Ibu sekalian, suara Pak Darto membuka. Malam ini, kita tidak mengadakan pengajian ataupun arisan, tapi musyawarah menyikapi kejadian hilangnya uang arisan yang sempat bikin heboh kampung. Beberapa warga mengangguk pelan, menahan komentar. Kami sudah menyaksikan rekaman CCTV dari rumah Bu Rini. Dengan berat hati, kami sampaikan bahwa memang benar, uang tersebut tidak hilang dicuri orang luar, tapi diambil oleh Bu Rini sendiri. Suara gumaman langsung terdengar dari berbagai sudut. Beberapa ibu-ibu yang sebelumnya lantang menyindir Lestari tampak saling pandang, sebagian menutup mulut dengan tangan. Namun, lanjut Pak Darto, Bu Rini sudah mengakui perbuatannya.
Beliau mengaku terpaksa karena kebutuhan mendesak. Tapi yang jadi masalah bukan hanya pengambilan uang, tapi juga bagaimana Lestari menantu beliau telah dituduh dan dipermalukan tanpa bukti jelas. Bu Yayah yang duduk di dekat tiang angkat tangan. Kalau boleh bicara, saya minta maaf sama Lestari. Saya juga sempat ikat-ikatan ngomong di belakang. Saya kira benar dia yang ambil. Ternyata kita semua salah. Disusul oleh Bu Nani, iya, saya juga. Saya sampai larang anak-anak main ke rumah Bu Rini. Maaf ya Tar. Lestari menunduk. Air matanya mengalir lagi, tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena keharuan. Untuk pertama kalinya, setelah sekian hari, ia tidak merasa sendirian. Bu Rini akhirnya berdiri dengan langkah gemetar. Ia menarik napas panjang. Saya minta maaf sebesarnya, khususnya ke Lestari. Saya hilaf, saya terlalu gengsi untuk bicara jujur. Saya takut kehilangan muka, tapi ternyata lebih sakit melihat anak sendiri disakiti karena diam saya. Suara Bu Rini bergetar. Ia menoleh ke arah Lestari. Tar, kalau kamu masih bisa maafkan, Ibu mohon, jangan simpan sakit hati ini selamanya. Seluruh ruangan hening. Sampai akhirnya, Lestari berdiri pelan. Ia memandang mertuanya, lalu mengangguk dengan air mata menetes. Saya sudah maafkan Bu, meski nggak mudah, tapi saya percaya semua manusia bisa hilaf, termasuk saya. Kalau saya terlalu diam, suasana balai desa berubah haru. Beberapa ibu mengusap mata. Pak RT pun tampak terdiam beberapa detik sebelum akhirnya berkata, "Baik, keputusan malam ini. Bu Rini bersedia mengganti seluruh uang arisan dalam waktu 1 bulan ke depan. Dengan cicilan ke kas RT, nama Lestari akan dibersihkan secara resmi di pengumuman masjid dan grup WRT, dan semoga ini jadi pelajaran buat kita semua." Semua mengangguk. Musyawarah itu pun berakhir dengan ketukan palu kecil dari Pak RW. Tapi satu hal yang tidak semua orang sadari malam itu adalah bagaimana Lestari yang selama ini terlihat lemah dan tak bersuara justru menunjukkan kekuatan hati yang tak semua orang bisa punya. Memaafkan meski sudah dihancurkan. Dan sejak malam itu, mata-mata di Ciparai mulai terbuka bahwa tidak semua orang yang diam itu salah, dan tidak semua orang yang bicara keras itu benar. Pagi di hari berikutnya terasa berbeda. Udara masih dingin, tapi suasana rumah Bu Rini lebih tenang. Tidak ada lagi omelan atau piring dibanting. Lestari menanak nasi seperti biasa, tapi kali ini tanpa rasa takut. Bu Rini duduk di kursi rotan ruang tamu, memegang cangkir teh yang tak disentuhnya. Sejak tadi, wajahnya sayu. Ketika Lestari lewat untuk menyapu, ia memanggil dengan suara pelan. Tar, Lestari berhenti, menoleh. Mari, duduk sebentar. Dengan ragu, Lestari mendekat dan duduk di kursi seberangnya. Bu Rini menatapnya lekat-lekat, kemudian menghela napas panjang. Aku salah besar ke kamu. Seharusnya aku percaya. Seharusnya aku tidak menuduh. Tapi aku malah mempermalukan kamu di depan orang sekampung. Lestari tidak langsung menjawab. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku bukan orang tua yang baik. Lanjut Bu Rini. Aku sering membandingkanmu dengan menantu lain. Padahal kamu satu-satunya yang paling sabar, paling hormat ke aku. Aku malu, Tar. Malu sekali. Lestari menunduk. Air matanya menetes perlahan. Saya nggak marah, Bu. Saya cuma sedih karena saya sayang sama Ibu. Tapi Ibu malah nggak percaya sama saya. Bu Rini menghapus air matanya sendiri. Ia menggenggam tangan Lestari. Maafkan Ibu. Ya, untuk pertama kalinya sejak Lestari menikah, Bu Rini menangis di depan menantunya. Tangis penuh penyesalan. Dan pelan-pelan, luka yang menganga
mulai dijahit oleh ketulusan. Hari itu menjadi titik balik dalam hubungan mereka. Bukan karena uang, arisan kembali, tapi karena kepercayaan dan kasih yang mulai dibangun ulang dari puing-puing kecurigaan. Dan Lestari dalam diamnya tahu bahwa kadang kesabaran memang bukan untuk membuktikan siapa yang salah, tapi untuk menunjukkan siapa yang tetap memilih jalan yang benar. Semoga dengan adanya kisah yang saya bagikan dapat memberikan pelajaran bagi kita semua dan menginspirasi agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jangan lupa klik tombol like, tulis di kolom komentar di kota mana kalian tinggal, bagikan kepada temanmu jika ini bermanfaat, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.